Hai semuanya, kami dari kelompok Tunisia akan menjelaskan mengenai peristiwa mempertahankan kemerdekaan. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, maka kita kenal dulu. Bandung Lautan Api. Apa itu Bandung Lautan Api? Bandung Lautan Api merupakan sebutan untuk suatu peristiwa yang terjadi di Jawa Barat, tepatnya di Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Peristiwa ini bermula dari serangkaian demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat Indonesia yang tidak terima dengan kehadiran tentara sekutu, terutama Belanda di Indonesia. Nah, tentunya dalam Bandung Lautan Api ini terdapat beberapa orang yang terlibat. Yang pertama, Muhammad Toha sebagai komandan pejuang. Ia ditugaskan dalam misi menghancurkan gudang senjata dan amunisi milik pasukan sekutu. Yang kedua, Maya Rukana. Maya Rukana adalah orang yang mencetuskan ide untuk membakar Bandung Selatan menjadi lautan api. Yang ketiga, ada Arje Bastaman. Arje Bastaman adalah seorang wartawan muda yang menulis koran Suara Merdeka. Ia adalah seorang yang melihat peristiwa terbakarnya Bandung secara langsung. Yang terakhir, ada Sultan Syahrir bersama Kolonel Abdul Haris Nasution. Ia adalah orang yang memutuskan taktik untuk membumi hanguskan Bandung. Adapun kekurangan dan kelebihan peristiwa Bandung Lautan Api ini. Kelebihannya pertama, sekutu tidak dapat memanfaatkan kota Bandung karena semua infrastruktur sudah dibakar, sehingga sekutu hanya mendapati infrastruktur yang hancur ketika api padam. Kedua, sekutu tidak dapat menambah senjata baru karena semua infrastruktur yang sudah dihancurkan ketika peristiwa ini, tentu salah satunya ialah tempat penyimpanan senjata. Ketiga, banyak prajurit yang tewas, banyak prajurit dari sekutu yang tewas akibat peristiwa ini. Karena kebakaran hebat ini bertujuan untuk membumi hanguskan kota Bandung, sehingga banyak prajurit dari sekutu yang tewas akibat peristiwa ini. Kekurangannya hanya satu, yaitu memberikan kerugian yang sangat besar terhadap warga Indonesia. Kerusakan infrastruktur yang sangat besar menyebabkan kerugian yang sangat besar terhadap warga Indonesia, terutama warga Bandung. Nah, lanjut di peristiwa perang di Surabaya. Perang ini dimulai pada tanggal 18 Oktober tahun 1945, di mana pada suatu hotel, yaitu Hotel Yamato, ada seorang dari tentara sekutu yang mengibarkan bendera Belanda, yang dimana namanya adalah WVC Plukman, dimana pemuda-pemuda Indonesia saat itu tidak senang akan pengibaran bendera Belanda tersebut, sehingga salah satu kolonel bernama Kolonel Sudirman merobek bendera yang dikibarkan oleh WVC Plukman tersebut dan mencekik Plukman hingga tewas. Nah, lalu pada tanggal 25 Oktober 1945, sekutu mendatangkan tentaranya ke kota Surabaya saat itu, yaitu tentara Brigade 49 Maratha beserta pemimpinnya, yaitu Jenderal Aubertin Walter Southern Malabi. Lalu karena orang Indonesia tidak senang akan tindakan yang dilakukan oleh sekutu tersebut, yaitu sekutu meminta senjata-senjata yang telah dirampas oleh Jepang untuk kembali diberikan kepada sekutu. Mulailah terjadi perang pada tanggal 27 Oktober 1945 sampai tanggal 29 Oktober 1945. Karena sekutu sudah mulai kewalahan atas perang tersebut, mereka memanggil Presiden Soekarno yang ada di Jakarta pada saat itu untuk didatangkan ke kota Surabaya agar bisa meredakan amarah dari orang yang ada di Surabaya tersebut, sehingga sekutu dapat kembali menjalankan tugasnya. Namun pada saat Soekarno datang, dibentuklah biro-biro khusus penengah, yaitu yang berasal dari Belanda dan ada juga yang berasal dari Indonesia, beserta ada yang dari keduanya. Lalu setelah dibentuk itu, mereka bersama-sama pergi ke gedung Internasio pada saat itu untuk melakukan perundingan agar perang ini tidak terus terjadi. Namun di tengah-tengah perjalanan ke gedung Internasio, jenderal mereka yaitu Jenderal Malabi ditembak mati oleh pemuda Indonesia. Lalu pada tanggal 10 Oktober itu mulai terjadi perang. Namun sebelum itu ada orang yang bernama Bung Tomo yang membakar semangat para pemuda-pemuda Indonesia, sehingga perang pada 10 Oktober dapat dimenangkan oleh Indonesia, di mana memakan korban dari Indonesia itu sekitar 1.500 lebih pemuda Indonesia. Oke, jadi lanjut ke keuntungan dan kerugian dari pertempuran Surabaya. Keuntungan pertama yaitu Indonesia berhasil mencuri alutsista bekas Jepang dan berhasil melawan Kapten Wiger. Keuntungan kedua,
Indonesia berhasil merobek bagian biru bendera Belanda dan berhasil memanfaatkan momentum tersebut. Keuntungan ketiga yang didapatkan oleh Indonesia yaitu kedatangan Inggris yang pertama untuk melakukan kerjasama. Dan setelah itu, keuntungan selanjutnya dalam pertempuran tersebut, Indonesia berhasil mendapatkan bantuan tambahan berupa pasukan yang berasal dari para santri, tokoh-tokoh besar, dan para kiai. Lanjut ke kerugian pertama yang didapatkan oleh kedua belah pihak yaitu banyaknya korban perjatuhan. Kerugian kedua, banyak bangunan-bangunan di Surabaya hancur akibat efek pertempuran tersebut. Dan kerugian terakhir yaitu banyak bau-bau menyengat di dalam kota tersebut akibat dari banyaknya mayat terantar dan bekas pengeboman. Peristiwa Ambarawa dimulai ketika insiden di Magelang ketika Brigadir Betel bersama pasukannya mendarat ke Semarang yang ternyata bekerja sama dengan orang pemerintahan sipil Hindia Belanda. Pada 22 November 1945, pasukan Inggris melakukan pengeboman di kampung-kampung sekitar Ambarawa. Pada tanggal 26 November 1945, pemimpin pasukan yaitu Kolonel Istiman gugur di medan perang dan posisinya pun digantikan oleh Kolonel Sudirman. Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan TKR melakukan penyerangan balik kepada pasukan Inggris. Pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Inggris meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Baiklah, lanjut kepada kekurangan dan kelebihan dari peristiwa pertempuran Ambarawa. Yang pertama, kekurangan dari peristiwa pertempuran Ambarawa mengakibatkan hilangnya banyak nyawa terutama pada pihak Indonesia. Lalu di daerah Magelang dan Ambarawa terancam, bahkan mengakibatkan penduduk sipil di sana itu banyak yang meninggal dan aktivitas perekonomian di sana terhenti. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berlindung dari serangan-serangan pasukan sekutu yang mengancam keselamatan mereka. Lanjut yang ke nomor kedua, yaitu kelebihan dari peristiwa pertempuran Ambarawa ini, yaitu pasukan militer dan pejuang rakyat Indonesia berhasil memukul mundur pasukan sekutu serta NICA atau Netherlands in the Civil Administration ke Semarang. Dan dari keberhasilan itulah wilayah kedaulatan Indonesia bisa direbut kembali dan semangat juang di daerah-daerah lain semakin bergejolak. Sekian penjelasan dari kami. Thank you.